Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Dwi Agustin dari kelas 11 PPLG 3. Saya salah satu anggota dari kelompok 1 mata pelajaran pemrograman perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pemrograman perangkat lunak, yaitu 3 diagram. Yang pertama, komponen diagram, objek diagram, dan komposit diagram. Tonton sampai habis ya. Yang pertama ada pengertian komponen diagram. Apa sih komponen diagram itu? Jadi, komponen diagram adalah salah satu Unified Modeling Language yang dapat menggambarkan berbagai komponen, interface yang tersedia, port, dan hubungan di antaranya. Yang selanjutnya ada fungsi komponen. Di sini saya hanya menjelaskan dua. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan antar komponen. Komponen diagram dapat menggambarkan bagaimana komponen dalam sistem saling berinteraksi, termasuk interface yang disediakan dan dibutuhkan oleh komponen sehingga memperjelas aliran data atau komunikasi antar mereka. Yang kedua, memudahkan pemahaman fungsi komponen. Tiap-tiap komponen dalam diagram memiliki tugas tertentu dalam sistem. Pada aspek ini, komponen diagram dapat membantu memperjelas tanggung jawab masing-masing komponen sehingga lebih mudah memahami peran mereka dalam sistem secara menyeluruh. Selanjutnya ada simbol komponen. Di sini saya hanya menjelaskan 7 simbol. Yang pertama, komponen adalah simbol untuk mewakili bagian utama dari sistem seperti modul atau blok kode tertentu. Dalam UML, komponen digambarkan sebagai blok persegi panjang dengan 2 persegi panjang lebih kecil di bagian samping. Yang kedua, node adalah simbol untuk mewakili objek perangkat keras atau perangkat lunak yang berada pada tingkatan lebih tinggi dari komponen. Biasanya digambarkan sebagai kotak persegi. Yang ketiga ada interface, adalah simbol yang menunjukkan masukan atau materi yang diterima atau disediakan oleh suatu komponen. Biasanya digambarkan dengan catatan tekstual atau simbol. Yang keempat ada port, adalah simbol untuk menentukan titik interaksi terpisah antara komponen dengan lingkungannya. Digambarkan biasanya dengan kotak kecil yang ada di tepi komponen. Package adalah simbol untuk mengelompokkan beberapa elemen sistem ke dalam satu file untuk mempermudah pengelolaan sistem besar dengan banyak komponen. Biasanya digambarkan sebagai kotak dengan tab kecil di bagian atas seperti folder. Yang keenam ada notes atau catatan, adalah simbol yang memungkinkan pengembang untuk membubuhkan meta-analisis pada komponen diagram. Biasanya digambarkan sebagai persegi panjang dengan sudut melengkung di kanan atas. Simbol yang terakhir ada dependensi, adalah simbol yang menunjukkan bahwa satu bagian pada sistem bergantung pada bagian lain. Biasanya digambarkan dengan garis putus-putus yang menghubungkan satu komponen ke komponen lain. Nah, udah masuk objek diagram aja nih. Jadi di sini ada pengertian objek diagram. Objek diagram adalah diagram menghasilkan gambaran struktur model sebuah sistem dalam kurun waktu tertentu. Diagram objek yang berasal dari kelas diagram, sehingga objek diagram tergantung pada kelas diagram. Objek diagram biasanya disebut sebagai instance diagram karena sangat mirip dengan kelas diagram. Seperti kelas diagram, objek diagram juga mengarahkan hubungan antara objek, tetapi objek diagram memakai contoh-contoh dunia nyata. Fungsi objek diagram. Fungsi dari diagram harus dipahami dengan jelas untuk menerapkannya praktis. Tujuan dari objek diagram yang mirip dengan kelas diagram, perbedaannya adalah bahwa kelas diagram adalah model abstrak yang terdiri dari kelas dan hubungan mereka. Tapi sebuah objek diagram merupakan contoh pada saat tertentu yang konkret di alam. Ini berarti objek diagram lebih dekat dengan perilaku sistem yang sebenarnya. Ada juga komponen objek diagram. Di sini hanya menjelaskan 6 komponen objek diagram. Yang pertama, ada instance specification, merupakan elemen yang mewakili sebuah contoh dalam sistem yang dimodelkan. Yang kedua, link. Link merupakan hubungan konseptual antar objek. Yang ketiga, ada association. Association ialah elemen yang mewakili sebuah contoh dalam sistem yang dimodelkan. Yang keempat, ada port. Port merupakan titik interaksi antara komponen serta lingkungan. Yang kelima, generalization,
merupakan suatu cara yang sangat berdaya berfungsi berbagai apa yang dimiliki suatu kelas atau objek bagi kelas atau objek-objek yang lain. Yang terakhir ada dependensi, merupakan relasi yang menunjukkan bahwa perubahan pada salah satu elemen memberi pengaruh pada elemen lain. Yang terakhir ada komposit diagram. Di sini ada pengertiannya. Komposit struktur diagram atau CSD dalam UML adalah representasi visual dari struktur internal suatu kelas, komponen, atau kolaborasi yang menunjukkan bagaimana bagian-bagiannya berinteraksi dan berkomunikasi. Ini adalah diagram struktural statis yang memberikan gambaran logis dari suatu sistem perangkat lunak dengan fokus pada hubungan antara bagian-bagian internalnya. Fungsi komposit diagram. Fungsi utama dari komposit diagram adalah untuk menyediakan pandangan yang lebih kaya dan holistik dari suatu entitas, bisa berupa kelas, komponen, atau struktur kompleks lainnya, dengan menampilkan struktur internalnya dan bagaimana bagian-bagian internal tersebut berkolaborasi untuk mewujudkan perilaku entitas secara keseluruhan. Elemen utama komposit diagram. Di sini ada 3. Yang pertama, komponen. Unit utama dalam sistem yang memiliki tanggung jawab terdiri dari kelas, modul, atau entitas berinteraksi dengan komponen lain. Yang kedua, antarmuka. Dapat menentukan cara komponen mengakses layanan dan data dari komponen lain, menyediakan komunikasi terstruktur dan modularitas pada desain sistem Anda. Yang ketiga, ketergantungan. Menjelaskan bagaimana suatu komponen terpengaruh jika komponen lain tidak berfungsi. Ada juga simbol komposit diagram. Di sini hanya menjelaskan 4 simbol. Yang pertama, properti, merupakan satu set dari sebuah instance. Yang kedua, konektor. Simbol ini digunakan untuk berkomunikasi antar instance yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, port. Port merupakan simbol yang digunakan dalam menggambar komposit struktur diagram tanpa harus menampilkan detail sistem secara internal. Yang terakhir, kelas. Simbol ini digunakan jika Anda ingin menjelaskan sebuah kelas. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.